Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal hani ya wahhab ya ghani. Alhamdulillah, limpahan syukur bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita pada hari ini di tempat ini, yang mana ini merupakan salah satu tempat yang paling dicintai Allah di bumi, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah itu adalah masjid-masjidnya. Nah, di mana tempat di situ masjid ditempatkan kita selaku yang menuntut ilmu di dalam masjid, maka ketahuilah bahwa kita ini ditempatkan oleh Allah di tempat terbaiknya di muka bumi ini. Di tempat yang paling dicintainya di muka bumi ini. Ahabbul biladi ilallah. Berarti tempat yang paling disukai dan paling dicintai Allah adalah di mana tempat di situ kita mengingat Allah. Nah, tentu tempat yang paling menyadarkan kita tentang Allah itu kan pasti masjid-masjidnya. Karena kan masjid-masjidnya ini adalah tempat yang sudah pasti mutlak dijadikan sarana ibadah. Tidak ada orang yang datang ke sini kecuali ajli ibadah. Tujuannya adalah ibadah. Rumah kita pun bisa menjadi tempat yang paling dicintai Allah. Jika di dalam rumah tersebut ada tempat yang kita khususkan untuk menjadi tempatnya kita beribadah. Maka dari sekian besar rumah kita, tahu-tahu di situ ada rumah, ada tempat, ada ruangan musola atau rumah sholat atau tempat sholat, kamar sholat misalnya. Coba kalau kita perhatikan orang tua kita dulu ya. Orang tua kita dulu pasti tuh mereka menyediakan satu space, tempat untuk sholat. Nah itu kenapa? Karena mereka ingin di dalam bagian rumahnya mereka itu ada tempat yang paling dicintai Allah, tempat yang paling disukai Allah, sehingga mereka membiasakan diri mereka kalau mereka sholat, mereka pergi ke bilik itu, mereka pergi ke kamar itu, mereka melazimi dirinya, mereka memaksakan dirinya, walaupun bisa sebetulnya sholat di kamar, walaupun bisa sebetulnya sholatnya di tengah rumah, walaupun bisa sebetulnya sholatnya di mana tempat dia mau sholat di rumahnya, tetapi enggak, dia milih ada satu tempat khusus. Nah, ini yang biasa dilakukan oleh para orang-orang saleh. Kenapa begitu? Karena ingin di bagian itu adalah menjadi bagian, tidak ada orang yang datang ke sana, duduk di sana kecuali tempat itu adalah tempat dia mengingat Allah. Nah, alhamdulillah kita ditempatkan oleh Allah fi ahabbul biladu, tempat yang paling dicintai olehnya. Insyaallah dengan kita dapat hadir di sini, kita pun tentu para kaum wanita dapat mempertahankan hukuk-hukuknya, mempertahankan bagaimana hak-haknya kita sebagai orang yang mengisi ataupun yang menghiasi masjid ini. Untuk apa? Untuk tetap menjaga tata tertib, akhlak, adab, kesantunan. Kemudian juga bagi wanita yang sedang berhalangan ya, untuk tidak menduduki masjid, mereka harus mencari tempat yang lebih terjaga, misalnya seperti di teras luar dan seterusnya. Mengapa demikian? Karena kita mau mengagumi tempat yang dimana sudah dijadikan sebagai tempat yang paling dicintai Allah, tempat yang sudah ditetapkan sebagai tempat yang paling dikasihi Allah. Maka baiknya bagi kita untuk tetap mempertahankan itu, apalagi jika kita menghadiri kajian yang mana kajian itu adanya di dalam masjid. Maka sebelum saya mau memulai kajian kita, sedikit mengingatkan bahwa tawa-tawa di dalam masjid itu jika tidak didasari karena kajian yang itu berkenaan, yang relate dengan apa yang dibahas,
misalnya kita ngobrol, misalnya kita apa, maka tertawa yang demikian itu katanya dhahka fil masjid, zulmah fil qabri katanya. Tertawa di dalam masjid itu memberikan kegelapan di alam kubur. Memberikan kegelapan di alam kubur. Maka kita perlu menjaga. Apalagi yang akan kita ambil ini adalah ilmu. Yang insya Allah mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, sebagaimana Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaih beliau berkata, Al-ilmu manafa' laisa mahfil. Kamu tahu yang disebut ilmu itu apa? Yang disebut ilmu itu adalah yang bermanfaat, bukan yang dihafal. Karena banyak orang hafal ilmu, tapi nggak ada dari yang dia hafal yang mengantarkan dia pada kemanfaatan. Ilmu yang disebut ilmu adalah saat kita mempelajarinya, maka kita meraih kemanfaatan di baliknya. Ada sesuatu yang dapat memberikan perubahan baik dalam hidup. Ada sesuatu yang menuntun kita di dalam menjalani hidup. Apa nasihat yang kita dengar, kita menjadi tercerahkan, kita menjadi tertuntun. Itu ilmu manfaat. Bukan hanya sekadar ilmu yang dihafal. Oh, kita dengar ini, katanya ini. Oh, ini dia tahu, di otaknya nyimpan semua informasi. Tetapi tidak digunakan informasi itu untuk dia menuntun, tertuntun, tercerahkan, mendapatkan pencerahan. Maka semuanya sia-sia. Makanya di dalam kutipan nasihat Imam Syafi'i ini apa? Al-ilmi ma fis sudur la fis sutur. Ilmu itu apa yang menetap di hati, bukan menetap di dalam tulisan. Karena mungkin kan banyak orang berusaha untuk belajar itu mencatat, menulis. Ini sarana untuk apa sebetulnya? Tujuan penulisan ilmu itu agar kamu bisa terus mengingat dan bisa terus mendapatkan pencerahan agar bermanfaat dari apa yang dipelajari. Itu tujuannya, bukan hanya menulis. Tetapi tidak ada unsur yang ingin dicari kemanfaatan. Maka kata Imam Syafi'i bilang, al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu di sini tempatnya. Yang mana dengan adanya yang kamu pelajari, maka semakin tambah ketakwaan di dalam hati. Ada yang kamu pelajari, semakin dekat hatimu dengan Nabi. Itu ilmu. Itu ilmu. Apa yang kamu pelajari, semakin menjauhimu dari apa yang dilarang oleh Nabi. Itu ilmu. Insya Allah di dalam kajian muslimah ini kita akan membahas seputar tentang nasihat-nasihat Rasul, hadis-hadis Rasul yang berkenaan dengan kita kaum wanita. InsyaAllah mudah-mudahan tiap untayan nasihat demi nasihat kita bisa mengambil pelajaran demi pelajaran di baliknya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kalau kita lihat hadis ini, maka kita akan dapati sebetulnya hadis ini adalah ungkapan betapa Rasulullah itu sangat peduli kepada kita. Kalau kita baca hadis ini, sebetulnya hadis ini untuk siapa? Untuk kita atau untuk kaum laki? Saya kasih tahu dulu. Hadis ini tujuannya untuk kaum laki-laki. Ini untuk laki-laki. Kenapa Nabi sampai menspesifikkan hadis ini sebetulnya tujuannya untuk kaum laki-laki? Karena Nabi ingin memberi ketahuan kepada kita kedudukannya seorang wanita dulu. Jadi laki-laki itu tidak bisa sembarangan menempatkan kaum wanita. Bahkan kalau kita baca hadis ini kayaknya nggak ada orang yang ngertiin kita lebih dari Nabi. Subhanallah. Nggak ada yang ngertiin kita lebih dari Nabi. Nggak ada yang paham akan sikonnya kita lebih daripada Nabi. Kenapa sampai Nabi itu memberikan nasihat kepada kaum laki-laki tentang bagaimana mereka harus bersikap kepada kita. Masya Allah. Ya, tentang bagaimana mereka bersikap sama kita. Nah, maka para kaum wanita, ibu-ibu yang dirahmati Allah semua yang hadir di sini, saya seringkali menekankan, jangan pernah kita mau kemakan oleh fahamnya
orang-orang barat yang menyuarakan kesetaraan gender. Jangan pernah termakan. Karena kalau kamu itu minta kesetaraan gender, kamu turun tahta. Kamu turun grade. Kamu turun tangga, bukan naik. Karena Islam gak pernah nempatin perempuan bahkan di bawah kaum laki-laki. Sebetulnya perempuan berada di atas kaum laki-laki. Ini kedudukan merata dulu. Jangan ngomong kita istri. Saya kan perempuan, istri di bawah, di atas laki-laki, enggak. Ini merata. Tentang kesetaraan kaum wanita dengan laki-laki, sebetulnya wanita itu ditempatkan lebih tinggi. Jadi kalau kamu menggaungkan bahasa kesetaraan, ya kamu turun tahta. Kamu turun, bukan naik. Nah, didapati di hadis ini, begitu Nabi SAW menekankan kalimat pertama, istausu bin nisa'i khair. Bayangin. Apa pesan Nabi? Berbuat baiklah kamu kepada para wanita. Ini merata dulu ya. Artinya kalau ada orang laki ngomong sama perempuan gak bisa sopan, ya, ngomongnya semena-mena, memperlakukan perempuan semena-mena, ini belum masih jadi istri, merata dulu. Ya, walaupun hakikatnya yang ditujukan adalah kepada istri, tapi kita bicara merata dulu. Maka berarti kalau ada laki-laki yang tidak bisa bersikap baik kepada wanita, mengutamakan atau mendahulukan wanita, coba kalau kita lihat, sebetulnya di barat itu kan perempuan kesannya diutamakan. Kalau kursi perempuan yang dibuka didudukin. Masuk pintu mobil dibukain buat perempuan. Nah, ini mau nunjukin perempuan itu berharga. Tapi sebetulnya yang ngajarin dia itu siapa? Rasulullah. Rasulullah waktu nikah dengan istrinya Sayyidatuna Safiyah binti Huyai. Sayyidatuna Safiyah binti Huyai awal nikah dia adalah wanita Yahudi. Terkenal, cantik, secara Yahudi kulitnya putih. Safiyah cantik pokoknya istri Nabi ini. Pada saat Nabi nikahin dia, Nabi itu dikenal orang yang sangat baik dalam memperlakukan para wanita, wabil khusus istri-istrinya. Jadi merata dulu, Nabi itu baik banget sama kaum wanita, wabil khusus istri-istrinya. Kalau sama wanita yang lain aja beliau rahmat, apalagi sama istrinya. Peduli sama perempuan manapun, apalagi sama keluarganya. Kan gitu. Waktu Nabi nikah dengan Sayyidatuna Safiyah, itu Nabi setelah nikah, Sayyidatuna Safiyah ini ceritanya keluar dari tenda mau naik onta. Nabi itu turun ke bawah, memposisikan lututnya yang satu dilipat turun, yang satu di bawah. Kata Nabi, kau ingin naik onta, injaklah kakiku ini. Padahal kalau beliau mau bisa aja, beliau misalnya kayu atau mungkin ontaknya diseret ke tempat yang ada batunya biar lebih tinggi naiknya mudah. Tapi enggak, Nabi yang turun, Nabi yang nunduk, Nabi mempersilahkan Sayyidatuna Safiyah, injak pahaku ini, naiklah ke atas. Jika perlu, injak punggungku, injak pundakku, jika kau belum bisa mencapainya. Nah, jadi kalau kamu lihat barat hebat, bukain pintu, itu mah belum seberapa. Ya, orang barat bukain pintu, itu mah belum seberapa. Nabi kamu lebih baik lagi dalam muamalahnya kepada para istri. Beliau begitu santun, begitu lembut, begitu romantis, begitu baik dalam menyikapi para kaum wanita, bil khusus para istrinya. Dengan para wanita beliau gak pernah berucap kasar. Apalagi sama para istrinya. Nah ini Nabi SAW berpesan di dalam hadis ini, istausu khair, berbuat baiklah kepada para wanita, kata Nabi. Ahli ulama mengatakan yang dimaksud dengan wanita di sini tentu adalah istrinya secara khusus.
yang diminta kaum laki untuk bersikap baik. Kenapa? Karena kita dapati keumuman, mohon maaf. Kalau kita bicara realita, banyak orang yang terkadang baik di luar tapi kasar di dalam. Gitu kan? Baik. Tapi lihat bagaimana Rasulullah memberikan pemaparan sebagai sarana agar orang laki mengerti. Dan kita juga yang membaca hadis ini, bukan berarti ini hadis untuk laki-laki, kita nggak perlu belajar. Padahal, kenapa seringkali kita ini ya, tidak mengerti akan diri karena kita nggak tahu siapa kita sebetulnya. Kita cuma ngejalanin keadaan begitu aja, sehingga kalau kita lagi mau marah, kita marah. Siapa dari kita kalau datang mau masa menstruasinya, nggak bisa disenggol, nggak bisa dicolek, nggak bisa diajak ngomong. Kalau udah datang waktunya, kalau ngomong seenaknya, kalau bersikap seenaknya, kalau udah tahu waktunya udah mau haid nih, karena memang masanya begitu katanya udah umum begini. Padahal masa-masa hormon yang nggak stabil itu bisa nggak sih diatasin? Bisa. Kalau ada orang yang cuma milih, kan saya mau haid, jadi situ ngertiin saya dong. Kamu minta di ngertiin, kamu aja gak ngerti diri kamu. Ada orang marah minta di ngertiin, sampai kapanpun siapapun yang marah gak akan pernah di ngertiin. Misalnya kita marah nih, kita bilang, ya saya marah, wajar. Gak ada marah wajar. Sebetulnya tuh gak ada marah wajar. Karena wasiat Rasulullah itu adalah la taghdab walakal jannah. Itu pada apal hadisnya. Minta lagi nasihat sahabat itu. Insahni ya Rasulullah, nasihati aku ya Rasul. La taghdab walakal jannah. Minta nasihat, repot-repot, banyak-banyak, gak usah. Kendaliin aja emosi. Kalau kita diminta kendaliin emosi, mari kita mengerucut. Berarti emosi terbesar yang perlu kamu kendalikan di dalam rumahmu. Karena orang ngendaliin emosi di luar bisa. Karena kita seringkali menjadi orang lain begitu kita di luar rumah. Tapi kita akan menjadi siapa kita begitu kita di dalam rumah. Bukan begitu? Kenapa kita mau menjadi siapa aja kita jika kita di rumah? Karena menurut kita pasangan kita sudah menerima kita apa adanya. Kan menurut kita. Sebelum kamu minta dimengerti, kamu ngertiin diri kamu dulu. Maka di sini Rasulullah ngajarin kita tuh sebetulnya siapa? Perempuan ini siapa? Nabi tekankan, fa innal mar'a khuliqat min dhila. Perempuan harus tahu wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Kita diciptain dari tulang rusuk. Ditambah wa inna a'waja syai'in fi dhila'i a'la. Ditegesin namanya. Tulang rusuk itu pasti bengkok enggak? Iya, dikasih tahu lagi. Yang namanya tulang rusuk bagian atasnya tuh bengkok. Kata Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, beliau mengatakan makna yang di atasnya bengkok sama seperti perempuan seringkali bagian atasnya lah yang bengkok. Pikirannya bengkok. Iya. Karena perempuan itu punya kesempurnaan akal, maaf-maaf separoh doang. Saya serius, Bu. Kan emang Nabi yang bilang, kesempurnaan akal kita tuh separoh. Jadi kalau ada perempuan, maaf-maaf, di depan laki berasa dia yang paling pintar, itu mah lagi ngerendahin dirinya sendiri. Jadi kamu harus tahu, tapi jangan salah. Separuh kita ini kalau digunakan dengan baik, kamu mencetak generasi. Ini separuh.
Tapi kalau kamu gunain dengan baik, kamu mencetak generasi, bukan mencetak anak, kamu mencetak generasi. Itu katanya siapa? Kata Nabi, kata ulama. Emang separuh, tapi kok gara-gara separuh, Nabi malah serahin pendidikan anak sama kita. Bukan nama bapak yang otaknya komplit. Nah, yang gak setengah, kita yang setengah malah dibilang madrasatul ula lil abna. Ibu sekolah pertama bagi anak. Karena ternyata sebetulnya kalau kamu pahami yang bisa menggunakan akal dengan baik itu perempuan. Karena perempuan udahlah punya otak separoh, nggak digunakan dengan baik, makanya kalau emosi meledak-ledak seenak hati. Nggak mikir lagi, separoh soalnya. Kalau orang laki kan enggak, marah dia masih ada otak separoh, mikir. Makanya kalau di dalam rumah tangga, maaf misalnya berribut, yang paling sering mikir bubar perempuan. Paling sering mikir bubar, separoh otaknya. Separoh. Karena dia nggak punya otak menyeluruh, habis dia ngucap dia nyesel. Untung rahmatnya Allah, rahmatnya Rasul nggak dijadiin tuh landasan perceraian dari mulut perempuan. Kalau dari mulut perempuan hukumnya berubah, bisa 100 kali, bukan talak 3. Iya. Subhanallah, ini separoh. Tapi kalau kamu jalanin dengan benar, kata Tulu. Jadi jangan kecewa dulu. Begitu Nabi ini ngasih penjelasan sama kaum laki, wa innal mar'a dila wa inna a'waja syai'in fi dila'i a'lah. Ya, sesuatu yang paling bengkok dari tulang rusuk tuh paling atasnya. Nah, kata Habib Salim Syaturi, kita juga yang paling bengkok paling atas. Akal, mulut. Kalau di badan nih, tolak ukur yang paling atas kan kepala. Nah, perempuan nih yang paling kadang-kadang suka nggak bisa kekontrol di bagian kepala dia, mulut. Kalau ngomong seenaknya, kalau marah seenaknya, kalau ngambek seenaknya, kalau apa-apa seenaknya. Ini yang paling susah kekontrol, gitu. Susah banget kontrol. Makanya sebetulnya kita kalau paham nih, oh berarti kelemahan pertama kita bagian atas. Maka perempuan ini harus banyak belajar mengontrol bagian atas. Mengontrol pikiran, mengontrol bahasa, tata bahasanya, tatanan tutur katanya. Perempuan yang harus dijaga itu. Karena yang paling sering nyeselin diri perempuan, yang paling suka tidak bisa berpikir jernih perempuan. Maka kita ketahuin dulu, oh jadi saya ini punya kemampuan begini. Maka orang laki ditegesin sama Nabi, ngadepin yang model begini. Nah kan dibilang, fa in dhahabta tugimuhu kasartahu. Kata Nabi, kalau kamu coba berusaha untuk meluruskan dia, kamu coba ngelurusin dia. Ini orang laki, kamu paksa untuk bikin dia lurus, maka jadinya apa? Patah. Berarti perempuan harus tahu satu hal. Walaupun kita berdoa sama Allah, suami menjadi imam penuntut kita di surga, yang nuntun kita masuk ke dalam surga, kamu harus tahu, sebetulnya kamu itu adalah orang yang perlu dituntun bukan dengan kekerasan. Maka kalau suami kamu memiliki kelemahan di bagian itu, berarti kamu yang harus mencari cara. Bagaimana caranya? Kamu yang lemah ini, yang bengkok di bagian atas, untuk bisa belajar mengontrol diri. Untuk bisa belajar menguasai diri. Rasulullah kasih teguran buat kaum laki. Kamu kalau nyikapin perempuan dengan keras,
Kamu paksa dia buat lurus, kamu matahin dia. Lihat bagaimana Nabi menasehati kaum laki-laki untuk kita. Tapi kalau di hadis ini, saya mengambil hikmahnya apa? Berarti memang gak semua laki-laki itu bisa pahamin perempuan. Jadi kalau situ itu nikah minta dipahami, kamu udah salah. Karena tujuan dari pernikahan itu bukan minta difahami, bonus. Kalau kamu nikah karena saling tinggal bersama, saling memahami satu sama lain. Tapi coba siapa dari kamu yang berhasil menuntut suami mengerti kamu? Kamu berhasil, suami gara-gara kamu tuntut jadi ngerti? Nggak ada. Nggak ada. Pengertian itu muncul seiring berjalannya waktu. Nggak ada tiba-tiba dari awal nikah udah jadi orang ngerti. Anak kecil tumbuh dewasa aja perlu waktu untuk mengerti. Lah, walaupun yang kamu nikahi pria dewasa, dia juga butuh waktu untuk mengerti kamu. Nggak bisa baru nikah 1 tahun digomongin gak ngerti-ngerti, dijelasin gak ngerti-ngerti. Yeah. SD aja 6 tahun. Buat dapat sarjana SD 6 tahun. Bayangin. Situ mau bikin suami kamu ngerti setahun, kan ajaib. Betul tidak? Iya. Jadi kalau dengan pasangan itu disebut ibadahnya aja seumur hidup. Kalau bahasa ibadahnya seumur hidup berarti belajarnya juga seumur hidup. Belajar karakter dia seumur hidup. Belajar menyikapi dia seumur hidup. Belajar memahami dia pun seumur hidup. Begitu. Fa Nabi SAW ngingetin sama kita, ingat kita punya kelemahan. Kelemahan kita yang bengkok bagian atas kita udah terima. Dan kita ternyata tipe orang gak bisa dikerasin. Ibu harus paham dulu. Kita gak suka dikerasin, maka jangan pernah kerasin siapapun. Karena kitanya sendiri aja gak suka dikerasin. Hakikatnya kita gak suka dikerasin. Maka jangan jadi ibu yang keras sama anak. Belajar. Oh, kita dibilang sama Nabi begitu. Wa in taraktahu, tapi Nabi tegesin lagi sama para laki-laki. Tapi kalau kamu diamin mereka, biarin mereka, mereka tetap menjadi tulang rusuk yang bengkok. Jadi emang udah begitu tuh perempuan, kata Nabi. Kalau perempuan salah ngerti ini, baca hadis ini girang banget. Oh. Karena sebetulnya seolah-olah Nabi tuh mau bilang, udah deh kamu tuh nikah sama perempuan terima aja deh dia gitu. Sabar aja deh dia. Kesannya begitu gak sih baca hadis ini? Iya kan? Iya. Tapi Nabi SAW pesennya apa? Dikerasin gak bisa, ditinggalin tetap bengkok. Tapi kamu wahai laki-laki tidak pernah boleh putus asa membimbing dan menuntun dia pada kebaikan. Di depan dipesenin berbuat baik, di akhir ditutup fastausu bin nisa'i khair. Maka kata Nabi, berbuat baiklah kepada kaum wanita. Ini pesan Nabi. Artinya laki-laki, perempuan mau gimana pun juga, sebetulnya mereka punya kewajiban tetap menasehati kita, berbuat baik sama kita, menuntun kita. Berarti sekarang kalau dia sudah diminta sama Rasul berbuat baik sama kita, sekarang dari hadis ini kita belajar kalau bagaimana kita ini punya kelemahan di mana. Kita punya kelemahan di sisi yang mana? Kepala, mulut, cara pikir. Yang lainnya nyusul. Karena kalau kata Habib Ali Jufri bilang, in sahha khatirak. Kalau pikiranmu waras,
pikiranmu benar, pikiranmu jernih, hatimu benar. Hatimu jernih, hatimu waras. Tapi kalau udah dari atas nggak benar, maka ke bawah nggak bakal benar. Berarti pengontrol di awal di sini. Perempuan berarti harus ngejaga kelemahannya sendiri. Kalau kita udah tahu kelemahan kita, jangan sampai kita punya kelemahan ini dirasuki oleh sesuatu yang makin melemahkan. Berarti perempuan sebelum ngejaga yang lain, kondisikan pikiranmu. Jaga pikiranmu. Jangan mudah curigaan. Jangan mudah suuzon. Jangan mudah mikir yang enggak-enggak. Karena terkadang sering kali kita dapati juga masalah di dalam rumah tangga karena pikiran yang enggak bisa dijaga. Pikiran yang enggak bisa dijaga. Dari pikiran yang jernih diminta lagi, coba jagain tuh mulut. Mulut kita nih kadang suka enggak nyadar nyakitin orang, wabil khusus nyakitin orang terdekat. Nih Bu, kalau kita diminta untuk saling minta maaf sama sesama, tiap kali kita ketemu maafin ya, maafin. Kira-kira segitunya tuh yang sering kita ketemuin, nggak lebih sering dari yang kita ketemuin di rumah. Betul nggak? Sebetulnya kita ini lama yang di luar apa yang di rumah? Kalau kita ketemu orang di luar, mengakhiri pertemuan dengan maafin, kurang lebihnya redoin, istilahnya begitu, apalagi yang di rumah. Berapa banyak nih hukuk, hak-hak yang terabaikan, kata-kata yang menyakitkan, sikap-sikap yang kesannya tidak memperhatikan, baik itu kepada pasangan, baik itu kepada anak. Maka sebetulnya minta maaf di dalam rumah itu, wabil khusus sama pasangan, yang paling sering kamu ketemuin dan paling sering kamu ngabisin waktu sama dia, itu kudu harus sering juga, harus banyak juga. Paling tidak matamu tidak kamu tutup di waktu malam, kecuali kamu sudah minta redhonya dia. Yang bikin perempuan seringkali nggak bisa ngelakuin itu apa? Kepalanya lagi, egonya. Egonya itu yang luar biasa. Gede banget. Besar kepala banget. Sehingga karena egonya yang besar, masalah kecil bagi dia gede. Kalau suami mikirnya kan cuman begitu. Iya. Ada suami gitu, kan itu cuman begitu, ente lebay banget. Karena kita punya space egonya gede, jadi bagi kita nggak ada masalah kecil tuh nggak ada. Buat kita masalah gede. Buat kita semua masalah tuh jangan pernah dianggap sepele. Gitu. Jangan dianggap sepele. Ini masalah gede. Suami bingung. Kata suami, kok lebay banget sih? Karena dia nganggapnya sepele. Tidak ada orang laki yang nganggap masalah besar. Yang nganggap masalah besar kita. Makanya kalau kita ngadepin diri kita sendiri, belajarlah untuk tidak pernah membesar-besarkan masalah. Ya, dia lupa ngerjain yang kamu suruh, buat dia masalah kecil. Tapi buat ibu masalah besar. Kamu lupa. Ini yang nyuruh saya. Aduh, aku loh yang nyuruh. Bisa-bisanya kamu lupa. Emang berarti aku tuh gak penting, panjang. Banyak kemana-mana gitu. Orang cuman ngomongnya apa, tapi kemana-mana katanya gitu. Iya, emang kamu tuh gak ngerti. Ya udah, dia simple orang laki kalau udah salah, dia akan segera mengucap maaf.
Ya udah maafin deh. Enggak lagi. Simple. Karena mereka memang orang simple, kamu orang ruwet. Kan ini harus bicara realita, Bu. Yang ruwet itu kita. Yang kalau lebaran repot baju siapa? Kita. Yang kalau masak tiap hari di rumah yang repot siapa? Kita. Emang kita tuh repot, orang laki tuh simple. Jadi kita yang harus paham dulu, saya orang repot, dia orang simple. Ya, saya orang ruwet, dia orang simple gitu. Pilihannya itu cuma ada dua, kamu mau tetap dengan ruwetnya kamu belajar simpelnya dia, atau kamu mau menata diri untuk membuang ruwetnya kamu agar kamu bisa menjadi sesimpel dia. Sederhana. Kalau kamu mau tetap ruwet, saya bilangin sampai tua kamu capek. Berapa banyak nih orang tua nih, udah tua Bu datang ke saya, suaminya masih hidup. Kebetulan tua bareng. Ya. Tua bareng. Tapi jawabannya gini. Ya maafin deh Ustazah, tahu sendiri orang tua kan rewel. Suaminya tuh yang dikatain rewel. Bayangin. Suaminya dia yang katain rewel. Padahal dalam hati saya nih kalau ada perempuan lagi ngadu gini, jangan-jangan situ yang rewel. Nah, karena saya pernah baca statement di dalam kitab, ternyata orang laki itu banyak yang jadi wali. Tuh. Bener gak? Orang laki banyak yang jadi wali gara-gara ngadepin bini yang rewel. Dari situ aja tuh, ya benar-benar. Kita nih perempuan pertama harus ngakuin dulu. Dan kita harus belajar dulu sejauh mana kelemahan kita. Jadi kita tuh tidak petang-peteng dengan kesombongan menghadapi diri di hadapan dia. Karena kalau kita yang merasa hebat, kita yang merasa memahami segalanya, kamu tuh sombong gak di tempatnya. Kamu salahnya salah mutlak gitu. Kalau dari sisi kenormalan ciptaan Allah aja, perempuan punya otak udah gak normal. Separuh, setengah. Jadi kamu harus pahamin itu dulu. Oh iya, saya berarti gak bisa sembarangan ngaku-ngaku paham, ngaku-ngaku ngerti. Walaupun pemahaman itu sebetulnya bisa menjadi statement dari pasangan. Pasangan, kalau kita belajar untuk mengevaluasi diri terus-menerus, dia yang akan bilang sama kita, gak ada orang yang ngertiin aku lebih dari kamu. Gak ada orang yang bisa nerima kekurangan aku lebih dari kamu. Enak kan kalau dapat omongan begitu daripada omongan apa? Kamu gak pernah ngertiin aku. Nah, beda. Kamu tuh gak pernah ngertiin aku. Beda, Bu. Beda kalau kamu dapat apresiasi ucapan, kamu orang yang paling ngertiin aku. Sayyidah Khadijah itu dapat pengakuan dari Nabi, kamu yang paling ngertiin aku Khadijah. Makanya Nabi dari sekian istri yang paling sering kali diingat, disebut, dijunjung Khadijah walaupun sudah tidak ada. Itu enggak tergantikan. Itu kan yang nikmat, itu kan yang enak. Kan makanya Al-Habib Abdullah Baharun, mufti rektor Ahqaf, Universitas Ahqaf di Yaman. Beliau bilang apa? Buat pasanganmu itu bertahan karenamu, bukan karena sabar menyikapi sikapmu. Tapi karena mereka itu merasa nyaman dengan keberadaanmu. Beda. Orang bertahan karena sabar, itu dia berarti mempertahankan dengan tekanan. Tapi kalau orang bertahan karena dia itu nyaman, berarti itu adalah pilihan mutlak datang dari hatinya.
Nah, jadi perempuan itu istimewa dan diistimewakan, tetapi seringkali yang membuat kita itu luput dan tidak diistimewakan karena perbuatan kita sendiri. Kita yang tidak betul-betul menempatkan diri sehingga kita itu patut diistimewakan dan dihargai. Maka kita sebagai wanita sudah tahu kelemahan, sudah tahu di mana kita itu banyak kali kesalahan, jaga. Baik itu sikap di hadapan keluarga, di hadapan pasangan, maupun sikap kita di luar rumah sekalipun. Bersama dengan kawan-kawan, bersama dengan kerabat, bersama dengan teman, jaga pikiran kita. Yang paling ribet pertemanan perempuan. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit baper, dikit-dikit ngambek, berasa nggak dianggap, katanya temen, tapi jalan nggak ngajak. Iya, tuh katanya temen, tapi nggak ngajak. Katanya temen, tapi dilupain. Ya, yang paling sering punya perasaan begitu kita, orang laki. Kayaknya hampir nggak ada yang mikir begitu. Kalau ada orang laki jalan simple, tahu-tahu ngelihat temennya lagi pada nongkrong, kalau dia pengen ikut, dia nyusul. Dia telepon, di mana kamu? Nih lagi nongkrong sini. Yaudah, saya ke sono deh. Kagak ada yang baper. Coba perempuan, status dibuka lagi. Ya Allah, dilihat lagi. Enak ya, oh ternyata dia begini. Saya nggak diajak sama dia. Besok ditandain mukanya. Begitu dia datang, ya ketemu, disindir nggak kelar-kelar. Siapa yang demen ruwet? Kita. Kemarin kayak habis jalan tuh. Mending kalau cuma sehari, bisa sampai sebulan, 2 bulan, ngambeknya masih yang sama. Bayangin, siapa sebetulnya yang demen ruwet? Kita. Ribet, ruwet, baper, macam-macam deh, bahkan sama temen gitu. Urusan pertemanan, kita nggak simple. Kita nggak buat diri kita tuh lebih sederhana aja. Ngapain cari yang rumit-rumit? Ngapain cari yang ribet-ribet? Kalau emang situ pengen nyusul, tinggal nyamper. Nggak usah baper gitu. Kalau merasa sedang tidak diinginkan, hargain aja privasi orang. Oh berarti dia lagi nggak kepengen sama saya. Saya juga nggak kepengenan mulu sama dia. Iya kan? Loh, simpel. Kalau saya begitu, ada orang lagi nggak kepengen sama kita, ya realita. Saya juga nggak kepengen mulu sama dia. Jadi kalau ada orang yang nggak ngajakin kita karena dia nggak kepengen sama, itu normal, Bu. Cuman karena sikap kita akhirnya memicu orang ketar-ketir ketakutan. Jadi kalau jalan sama beberapa segelintir orang, akhirnya nih kita lagi nih berakal-akal. Tahu berakal-akal? Temen-temennya yang ini kita sembunyiin dulu deh. Iya. Aduh, saya bilang gini Bu, maaf. Oh, orang-orang ini hidup nggak capek apa ya? Hidupnya tiap hari akalnya diputer, cuman nyikapin pertemanan doang. Kamu nggak benar-benar jadi diri kamu, bahkan sama teman-teman kamu. Kamu nggak benar-benar jadi siapa kamu. Makanya saya bilang, orang yang paling tahu kita di dalam, di luar mah belum tentu.
Teman kita berteman mau 10 tahun mau apa bahasanya. Benar, dia nggak juga tahu siapa kita sebetulnya. Nggak ada yang tahu sama kita. Akhirnya karena kita yang demen ruwet, kita yang berakal-akal. Kamu nggak pernah mau jadi siapa? Kalau saya misalnya sedang tidak mengharapkan perkumpulan dengan orang tertentu, bukan berarti kita harus menyembunyikan diri kita siapa. Saat ada orang bertanya dengan kita, kok kemarin nggak ngajak-ngajak? Ada waktunya lah sama kamu. Simple. Iya, makanya yang separoh digunain. Jangan cuman yang separoh gara-gara kebanyakan ego, akal diputer-puter, akhirnya bohong nggak kelar-kelar. Makanya yang separoh digunain aja, jawabannya simple. Kamu kemarin pergi nggak ngajak-ngajak, ntar sama kamu, tinggal tentuin tempatnya di mana. Sesimpel itu. Teman lagi baper, nggak jadi baper bu. Tapi kalau dari awal ibu udah nganggap diri ibu salah, aduh, saya nggak ngajak dia nih. Besok gimana ketemu dia nih? Ya Allah, tolongin saya ya Allah. Sampai minta tolong Allah buat ngadepin temen. Masya Allah. Ya jangan begitu. Itu semua hal sederhana sebetulnya. Kalau situ lagi nggak mau, itu manusiawi. Lagi kepengen duduk dengan siapa, itu manusiawi. Bukan berarti dengan kita itu punya pertemanan dengan orang tertentu, kedekatan dengan orang tertentu, lalu membatasi kita untuk bersosialisasi dengan yang lain. Hal itu salah besar, membatasi kita untuk bersosialisasi dengan orang lain sampai pada akhirnya memicu seringkali terjadi teman merasa dirinya disakiti, dizolimi, dilupain. Aduh, yang drama emang kita. Gara-gara apa? Gara-gara itu kita terlalu mempersempit circle kita sendiri. Kalau udah temenan tuh berasa cuman dia doang. Kayak di muka bumi ini gak ada teman lain. Gak ada orang lain yang perlu kamu jaga hatinya, perasaannya, sikapnya. Sehingga yang kamu butuhkan cuman, ya udah kalau situ berteman sama saya aja. Kalau kamu dekat sama saya aja. Kalau ada teman dekat lagi, misalnya berteman dengan orang lain lagi, muncul perasaan-perasaan di hati kita. Sekarang dia mah temennya udah beda. Dia mah sekarang levelnya udah beda sama kita. Dia mah sekarang temennya yang no. Aduh, saya bilang kesian ya ngeliatin orang-orang yang begini nih. Jadi sebetulnya kamu tuh menganggap nilai pertemanan tuh semacam apa? Bukankah kita itu menjalin ukhuwah itu dengan nilai yang mencari kebaikan, mencari kemanfaatan. Justru dengan kita mengenal adanya teman kita lagi, kita bisa saling berteman lagi. Kita meluaskan circle kita lagi gitu kan. Oh ini teman datang bawa temannya. Siapa nih? Teman saya, teman SMA atau teman kuliah. Oh apa kabar? Tinggal di mana? Kamu bisa berteman lagi dengan dia, bukan ngapain lu bawa-bawa temen lu? Ribet banget. Aja udah segini udah cukup, ngapain bawa orang lagi? Kita mempersempit circle kita, akhirnya dengan itu semua otak kita yang separuh makin sempit. Karena nggak berkembang, yang ketemu dia lagi, duduknya sama dia lagi. Akhirnya apa? Yang dihadapin ceritanya itu lagi. Masalahnya itu lagi. Kapan belajarnya? Kapan kita mengevaluasi diri? Kapan kita mau mengembangkan diri kalau yang kamu dudukin cuma entu lagi. Kita bermajelis, kita hadir kajian. Ini banyak manusia. Tapi siapa dari kita yang betul-betul mengenal satu sama lain di antara kita? Enggak ada itu.
Dan itu semua muncul karena apa? Karena kitalah sejatinya yang membatasi circle kita sendiri. Dengan membatasi circle, kamu sedang membatasi perkembangan otakmu sendiri. Yang pada akhirnya kamu gak pernah ngelihat sisi lain. Yang muncul hanya apa? Baper, kecewa, sedih, terluka. Seolah-olah itu, aduh, sekali teman ngelakuin salah kayak ketusuknya berkali-kali. Drama banget. Dari sekian barangnya kamu berjalan sama teman. Teman itu selalu kemana-mana ngajak kamu. Baru sekali ada dua kemungkinan, antara dia yang ngajak atau dia diajak sama orang. Kamu ngambeknya, kecewanya, bapernya. Saya mau tanya, kira-kira perasaan kayak gitu enak apa kagak? Kan gak enak. Perasaan semacam itu perasaan yang mengkungkung dirimu sendiri, menyiksa dirimu sendiri. Sebetulnya perasaan itu gak perlu ada dalam diri kita. Gak perlu ada. Karena hal itu lumrah. Kayak kita ada waktunya butuh menyendiri, ada waktunya butuh sendiri, ada waktunya merefleksi diri. Begitu juga temanmu, orang lain di sekitarmu. Mereka juga butuh, maka sikapi dengan bijak saat kita melihat teman yang sedang tidak berkumpul dengan kita. Bukan berarti pikirannya langsung negatif. Kayaknya saya lagi mau diasingin nih. Kayaknya bentar lagi ada yang mau dikeluarin nih. Baper, pikiran kemana-mana. Mulai mikir yang enggak. Akhirnya karena pikiran yang kotor, hati ikutan kotor. Akhirnya memicu dari pikiran, dari hati, perbuatan yang kotor. Akhirnya sikap kita mengecewakan teman kita. Hati kita berkata, kamu yang gak ngerti saya. Temanmu pun berkata, kamu gak ngerti saya. Makanya jangan nuntut saling mengerti. Berusahalah pertama ngertiin diri kamu sendiri dulu. Jika kamu, wahai wanita, betul-betul mengerti siapa kamu, maka saat kamu bertemu dengan wanita manapun, kamu akan paham betul-betul wanita itu seperti apa. Gak ada tuh wanita tuh berhasil bilang ke wanita lain, kamu gak ngertiin saya. Kamu temen macam apa? Karena saat kita berucap begitu, sejatinya kamu sendiri gak ngerti diri kamu. Temanmu dengan asumsinya begitu juga. Ini teman saya, katanya temen. Kok bisa-bisanya marah sama saya sampai sebegininya? Terus akhirnya apa? Ya hanya karena hal sepele yang kamu besar-besarkan, memicu apa? Memicu suatu tindakan, akhirnya kamu berjauhan. Nggak ada teman yang pada akhirnya betul-betul berteman. Baru ketemu masalah, berjarak. Nggak suka. Udah nggak kenal. Bahasanya kalau dulu lagi rame, you and me. You and I. Sesimpel itu memutuskan pertemanan. Ternyata hanya karena kamu merasa tidak dipahami. Hanya kamu merasa tidak dimengerti. Hanya kamu merasa dirimu tidak dihargai. Masya Allah. Padahal sebetul sumber masalah itu bukan tentang orang, bagaimana mereka dengan kita. Tapi ternyata pertama usahakan dulu kamu tahu bagaimana dirimu dengan hatimu sendiri. Bagaimana kamu mengerti dirimu sendiri. Subhanallah. Ya, dari hadis ini kita jadi belajar. Rasulullah itu betul-betul menghargai kita. Rasulullah itu betul-betul menjunjung siapa kita. Rasulullah itu betul-betul menjaga kedudukan kita. Dan para lelaki bahkan diminta untuk menjadi orang yang belajar memahami kita. Rasulullah memberikan penekanan ini untuk laki-laki memahami kita. Tetapi sebelum kita minta orang lain memahami kita, kita terlebih dahulu belajar untuk memahami siapa kita.
Bagaimana kita? Dan kita itu suka hal yang seperti apa? Hal yang bagaimana? Maka dari kita belajar, kita faham, kita akan tahu semestinya kita itu harus bagaimana. Baik kepada suami, baik kepada teman, baik kepada orang tua. Coba, berapa banyak anak sekarang yang ngerasa orang tua gak ngertiin dia? Berapa banyak anak yang ngerasa orang tua tidak fahamin dia? Mamah tuh gak ngerti maksudnya aku, padahal kamu yang melahirkan dia. Semua itu memicu apa? Memicu hal yang tidak diharapkan oleh anak dan sebetulnya juga tidak diharapkan oleh ibu. Ibu gak ngarepin anaknya sekarang begitu. Ibu gak ngarepin ada sikap dari anak-anak kita seperti itu. Tetapi pemicunya seringkali terjadi ini bukan tentang anak yang tidak bisa mengerti siapa kamu, tapi lagi-lagi ibu yang gak mengerti siapa dirinya, sehingga tidak juga memahami bagaimana hati anak-anaknya. Coba, kalau ada kasus nih Bu, ibu dan anak bermasalah, datang ke psikolog, kira-kira psikolog nyalahin siapa? Simpel aja, bukan berarti kesannya nggak adil. Karena yang lebih ngerasain asam garam hidup itu kan kita. Dia baru. Dan dia itu produk karya kita Bu. Anakmu itu adalah cetakan yang kamu bina, yang kamu buat, yang kamu bentuk. Maka jika kamu dapatin dia tidak seperti yang kamu harap, berarti ada satu langkah yang kamu buat yang memicu dia tidak seperti yang kamu harap. Ibu tukang kue, udah biasa bikin kue. Sekali waktu bikin kue bantet. Padahal ibu udah mahir. Ibu hebat. Tahu-tahu tuh waktu kuenya bantet. Secara logika, itu kue gak tiba-tiba bantet. Pasti ada yang salah dengan adonannya. Atau ada yang salah dengan proses pembakarannya. Kita gak pernah tahu. Tapi kue bantet menandakan gagalnya pembuat. Jika ada anakmu bermasalah, maka hal umum yang akan dicap adalah orang tua yang gagal mendidik anak. Orang tua yang gagal mendidik anak. Dan itu jangan ibu limpahin ke anak dengan berkata, kamu tuh ya jadi anak gak pernah ngerti. Orang tua saya nih udah gedein kamu, sekolahin kamu, banting tulang buat kamu. Wah. Malah dibangkel, katanya anak. Bukankah ibu itu gak pernah ngebangkel apa yang dia buat? Lalu dengan sekarang dibilang, anak sekarang harus disadarin. Anak sekarang itu harus dibuat mengerti betapa kerasnya perjuangan hidup seorang ibu dalam mendidik mereka. Enggak Bu. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Sebetulnya anak kita adalah sama seperti kita dulu. Cuman perbedaannya kita dulu dididik dengan apa dan kita sekarang mendidik dia dengan apa. Jadi kalau ibu mau membuat anak seperti yang ibu harap, maka kembali lagi bukan anak yang kamu mati-matian pintar. Tetapi pertama yang harus dipinterin diri kita dulu. Bagaimana cara mengasuhnya, mendekatkan diri kepadanya, memahami karakter anak dengan beraneka ragam wataknya. Punya anak 5, yang satu pemalu, yang satu berani, yang satu nggak bisa diem, yang satu demennya ngintilin emak. 5 nih karakter beda-beda, macem-macem dengan sifat yang beraneka ragam, kan gitu. Hebatnya ibu, mereka diberikan insting yang kuat, naluri yang hebat, sehingga Allah tidak pernah salah dalam menentukan bahwa ibu itu wanita walaupun memiliki separuh dari akal pemahaman,
Mereka itu jika menggunakan akalnya dengan seksama, mereka adalah wanita-wanita hebat yang bisa mencetak generasi luar biasa. Satu ibunya diurus 5, 9, 10 kalau orang dulu ya. Ada yang sampai 14. Luar biasa zaman dulu. Sekarang 1 migren. 1 migren. 2 kalau 3 vertigo katanya. Ngurusin anak, aduh pusing. Padahal perempuan hebat. Kemarin di kajian saya di Depok, saya bilang perempuan itu hebatnya dia. Kenapa memberikan tanggung jawab dalam mengasuh anak itu pada perempuan, bukan pada bapak? Karena perempuan itu adalah satu-satunya orang yang bisa bekerja nyambil. Hebat nggak? Luar biasa. Sambil masak bisa ngeladenin anak, bisa teleponan. Nih kompor, nih tempat cuci piring. Hebat nggak? Masak sut, nyuci piring, balikin ikan, nyuci lagi. Yang bisa nyambil dia. Sambil dia masak sayur asem, dia lari ke kamar mandi, rendam baju. Siapa yang bisa nyambil begitu? Cuman perempuan yang bisa begitu. Coba suruh orang laki. Saya bilang orang laki bisa masak, bisa, tapi satu menu. Kalau perempuan bisa bermenu-menu dalam satu waktu. Kalau orang laki satu menu, bakar sate aja. Bakar ikan aja. Satu menu, masak nasi goreng aja. Satu menu, bakar steak aja. Tapi perempuan satu waktu, bisa jadi sayur asem, tempe goreng, sambal dadak. Goreng ini. Betul nggak? Jadi dia tuh di meja makan. Masak nasi sambil jadi. Orang laki enggak? Hebat enggak? Di samping dengan itu, mereka masih bisa hebatnya membersihkan rumah, mencuci pakaian, mengasuh anak, ngantar jemput anak sekolah. Hebat. Luar biasa perempuan itu hebatnya. Sambil itu semua, pertemanannya luar biasa. Anak lagi tidur, telepon, apa kabar, ini itu. Sambil masak, temen jawabin chat, cetak. Lagi masak, ini bayangin, cetak, dapat kabar nggak ketinggalan. Perempuan. Coba tanya orang laki, kalau udah mumet aja sedikit di kerjaannya. Mumet, boro-boro tahu kabar. Boro-boro tahu kabar, nggak tahu apa-apa. Karena kalau sifatnya orang laki itu fokus dengan satu. Kerjaannya fokus dengan satu. Maka ibu kalau mau dia fokus sama ibu yang satu, jangan bikin otaknya buyar. Buat dia tetap fokus dengan melihat bagaimana kamu yang terus menata diri, membenahi diri, menyempurnakan diri. Menghiasi diri untuk dia, sehingga dia hanya fokus sama kamu. Jangan bikin buyar, karena kalau udah buyar hilang fokusnya, beralih fokusnya, dan itu karakternya. Makanya sebetulnya kalau kita bahas tentang apa, tentang perihal pernikahan yang disebut dengan poligami itu sunnah apa wajib sih? Sunnah apa wajib? Saya kasih tahu, jangan orang laki dengar.
Takutnya ada orang laki di luar. Jangan orang lagi dengar. Allah bilang di Al-Quran, masna, nggak ada satu awalnya. Masna, wa thulas, wa ruba. Aku belajar Quran dulu tapi. Masna, wa thulas, wa ruba. 2 atau 3 atau 4. Nah, baru tambahan di akhir. Wa in takhafu alla ta'dilu. Kalau kamu nggak nyanggupin yang namanya bisa adil, bisa fokus sama 2, 3, 4, 1 cukup, kata Allah. 1 aja kamu belajar, udah 1. Dibilangnya begitu, 1 aja. Karena sebetul karakter dia itu 1, fokus 1. Kita lihat Nabi Adam sama Sayyidatuna Hawa gimana. Karakter namanya orang pertama pasti fokus sama 1. Pasti fokus sama 1. Nah di sini kalau kita pahami, iya fokus sama 1. Gimana caranya biar dia tetap fokus sama 1? Maka sebetulnya Bu, saya selalu bilang, Ibu jangan pernah minta dia mengerti. Itu buang dari kamus. Saya selalu katakan kiasan dalam berumah tangga itu peumpamaannya seperti sebuah puzzle. Dalam diri kita ada part yang hilang, dalam diri dia ada part yang hilang. Ada puzzle yang belum tertutup dan di kita pun ada puzzle yang belum tertutup. Maka saat Allah menikahkan, Allah nggak nikahin yang sama. Karena kalau ketemunya sama, puzzle-nya nggak ketutup. Tapi justru Allah ketemukan dia dengan part kita yang hilang, dia punya bagian itu. Dia dengan part dia yang hilang, kita punya bagian itu. Ada suami gak bisa ngontrol emosi. Kedapatan ibu lebih bisa ngontrol emosi. Maka saat ibu beradu dengan dia, puzzle-nya klop. Ibu punya pengontrol emosi lebih daripada dia. Dia punya pengontrol emosi lebih sedikit daripada ibu. Maka begitu ibu masuk, isilah kekosongan emosi yang gak terkontrol itu dengan emosi, dengan sabar yang lebih yang ibu punya kepadanya. Ibu orang baik, gak tegaan sama orang susah, peduli kepada sesama, lebih kesadarannya daripada pasanganmu. Berarti yang punya jiwa pemerhati kamu yang lebih. Oh dia orangnya cuek, orangnya gak peduli. Jangan ngarepin romantis-romantis deh, orang cuek. Orangnya cuek. Kamu yang punya lebih, kebetulan kamu orangnya romantis. Dia punya part hilang. Part yang hilang apa? Romantis. Ibu punya part itu, maka isi. Kalau orang dalam menjalani hidup nunggunya selalu diberi, ya kamu terlalu egois. Karena hidup gak selalu tentang kamu diberi. Hidup itu tentang apa yang kamu beri. Kita belajar dari Allah. Allah itu gak pernah nuntut hambanya untuk menjadi siapa, seperti apa, sesuai dengan apa yang Allah sudah beri sama kita. Karena kalau Allah nuntut, gak ada dari kita yang bisa berkutik. Nabi begitu juga, menjadi seorang nabi gak pernah nuntut lebih pada umat. Bahkan lihat dari bagaimana mulianya Nabi. Nabi itu selalu bilang begini, laula an asyugga. Kalau Nabi itu nyukain sesuatu, kepengen sesuatu, Nabi gak paksa kamu untuk menjalani sesuatu itu. Bahkan Nabi takut jika sesuatu itu betul-betul dicintai oleh Allah, karena aku mencintai perbuatan itu, malah itu perbuatan menjadi wajib. Nabi takut. Akhirnya umat saya kelimpungan. Akhirnya umat saya keberatan. Akhirnya umat saya nggak bisa menyanggupi perintah itu. Siwak. Nabi
Nabi cinta banget, tapi Nabi takut itu kecintaan membuat Allah menjadikan suatu kewajiban. Tapi Nabi malah bilang, laula an asyugga ala ummati, kalau saya nggak takut bebanin umat saya, bayangin. Padahal kalau Nabi mau bebanin kita, Nabi pantas bebanin kita. Belajar dari Allah, belajar dari Rasulullah, nggak pernah tuh tentang apa yang ingin diberi, balasan apa yang harus kamu beri, tapi selalu tentang bagaimana memberi. Kita di dalam berumah tangga, pertemanan, jangan selalu menjadi orang yang nunggu diberi. Tapi kitalah yang selalu berusaha untuk menjadi orang yang memberi. Kalau suami nggak peduli, kamu peduli. Dan jangan menganggap ini kesannya nggak adil. Masa kita mulu? Lah dia kapan sadarnya? Berarti dari awal kamu melakukan itu, kamu nggak pernah ikhlas. Tapi kalau memang sifat jiwa memberi itu ada dalam dirimu, apapun yang kamu lakuin dan apapun yang kamu buat, nggak ada tuh yang namanya tuntutan balik. Saya udah nyapu ya, saya udah ngepel ya, saya udah masak ya, saya udah ngurusin anak ya. Sekarang kamu ngapain aja? Kamu ngapain aja? Wah, berat tuh. Dan sementara orang paling nggak enak digituin. Maka hindarin. Hadis ini mengajarkan kita banyak hal, walaupun sejatinya hadis ini justru ditujukan Rasul kepada kaum laki-laki. Tetapi kita hari ini belajar betapa luar biasanya ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita dan bagaimana Rasulullah itu menempatkan kita. Maka mari sama-sama kita berusaha menjadi para kaum wanita yang betul-betul mengerti arti nilai diri kita sendiri, yang betul-betul bisa memahami dan menghargai kepribadian diri kita sendiri. Sehingga jika kita udah mengenal siapa kita, maka kita tahu apa yang perlu kita lakukan dalam hidup kita. Dan harus seperti apa dan bagaimana kita menjalani hidup kita. Fa insyaallah ya, sedikit nasihat yang hari ini kita uraikan dari sebuah nasihat yang dipaparkan oleh junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dapat menjadikan pegangan hidup kita dan kita terus mempelajari siapa diri kita agar kita bisa betul-betul menyikapi kita, diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Wabil khususnya ahli keluarga kita, suami, orang tua, anak, kawan-kawan dan lain sebagainya. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Taib ibu-ibu, sebelum kita tutup silahkan siapa yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Mumpung masih ada waktu 10 menit. Tapi ada satu staff yang Tunggu lagi ada yang nanya. Jadi ada Assalamualaikum Ustazah. Saya mau nanya sebenarnya yang ditanya itu yang tadi Ustazah jelaskan. Jadi ada salah satu staf yang di kantor itu curhat abis isi dalam merjalnya. Jadi kita udah coba dekati gitu. Akhirnya ya udah tetap mau virok. Jadi akhirnya satu ketika saya nggak sebenarnya nggak masuk di tempat itu gitu, nggak mau. Kenapa sih Bu nggak mau gitu? No gibah saya bilang gitu kan, males gitu saya bilang. Akhirnya dia tiba-tiba saya panggil aja. Apakah saya pantas? Saya bilang coba difikirkan untuk mau ke arah sana, anak kamu itu udah kebenaran dia ada anak tuh 4, jadi sampai mereka dua gitu ya, mereka sampai ini. Apa sih pendapat Ustazah gitu, biar saya sampaikan ke mereka gitu loh Ustazah, ke beliau yang mengalami. Saya nggak bisa nyampein apa-apa karena saya nggak tahu duduk permasalahan yang sebenarnya. Apa yang terjadi pada dirinya dia, seperti apa, kenapa dia sampai di fase di mana dia meminta untuk diceraikan dan lain sebagainya. Jelas itu kan hanya cerita sekelumit ya.
Kalau saran saya ada apa, saya tidak tahu apa duduk perkara masalah yang terjadi pada mereka gitu. Jadi saya tidak bisa memberikan saran apapun itu gitu, karena ini terkait masalah pribadi orang. Orang itu juga saya nggak tahu cerita apa sama ibu. Ibu menasehati, berikan saran terbaik aja. Saran terbaik yang kiranya jika memang perceraian itu bukanlah jalan terbaik, beritahu dia. Untuk jangan bercerai, pertahankan, kamu bisa mempertahankan rumah tanggamu, kesian anak-anakmu, nasihati aja dia. Tapi kalau saya seperti apa? Saya nggak bisa ngasih apa-apa, pandangan apapun, karena saya nggak tahu duduk permasalahan dia seperti apa. Sejauh mana, sedalam apa perkara masalah yang dia hadapi, saya nggak tahu. Tapi intinya kalau tadi ibu bilang, ada perempuan seringkali menceritakan keburukan tentang pasangannya, maka itu jelas mutlak, nggak boleh. Kan tadi udah dibahas. Pemicu dari kita yang seringkali tidak bisa mengontrol diri itu kan dari sini, dari bengkoknya atas kita. Makanya kita perlu belajar mengontrol diri. Pembahasan ini memang masih panjang. Mungkin di pertemuan bulan depan nanti kita akan lanjuti lagi part demi partnya, hadis-hadis lainnya. Intinya adalah di dalam kita menyikapi kekurangan kita. Kekurangan perempuan tuh ini kan, pikirannya dan ini, sadari aja dulu terus. Jadi perempuan kalau kesel sedikit pasang status gampang, curhat kemana-mana gampang, ngomong tentang kejelekan orang di mana tempat gampang. Padahal itu semua bukanlah solusi. Justru yang ada hanya dosa. Nah, banyaknya terjadi perempuan kenapa ada di dalam neraka? Itu pemicunya karena bengkoknya atas. Yaitu apa pemicu utamanya? Kurang bersyukurnya dengan pasangan. Bisa menjelekkan pasangan di mana tempat, merasa kurang dan kurang. Kalau ketemu sama pasangan temennya cerita, alhamdulillah suami saya begini-begini. Kamu mah enak punya suami begitu, lah saya kurang aja syukurnya. Ada aja yang diprotesinnya tentang suaminya, padahal tugasnya seorang istri itu kan sepatutnya meninggikan harkat martabatnya pasangan, bukan meremehkan apalagi menjatuhkan. Naudzubillah, apalagi sampai membuka aib pasangan. Oh, itu dahsyat, luar biasa. Dosanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Jadi kalau perihal tentang dia, saya tidak masuk campur dalam urusan itu. Tapi kalau perihal tentang istri, menjelek-jelekan suami, jelas itu adalah perbuatan yang salah. Dan disinilah kita hari ini belajar untuk mempertahankan diri kita untuk tidak mudah lemah dalam menyikapi pikiran dan mulut kita. Wallahu a'lam bishawab. Siapa lagi yang mau bertanya? Tadi mana yang mau bertanya? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustazah, untuk menyikapi seorang teman yang seperti tadi Ustazah bilang, yang sering cemburuan dan segala macam, itu cara kita untuk menyampaikan kepada dia yang baiknya supaya beliau tidak tersinggung, itu seperti apa? Karena pernah saya punya pengalaman yang dimana saya itu sering sekali dicemburi oleh teman saya ketika saya lebih dekat. Itu kan kalau saya mah lurus-lurus aja ya, mau sama siapa aja ya udah gitu. Ya, tapi teman saya yang satu ini tuh kayak, kok kamu lebih dekat sama dia, padahal kan enggak gitu. Ke siapa aja ya udah gitu. Jadi baiknya itu harus seperti apa Ustazah? Syukran. Menyikapi teman yang cenderung menguasai, cenderung mengatur, barangkali cenderung mencemburui kita karena kita dekat dengan yang lainnya. Bagaimana menyikapi dia? Pertama, berikan penjelasan bahwa saya berteman dengan siapapun sejak awal. Artinya kita memang sudah memberikan penjelasan kepada dia bahwa circle saya nggak mau mempersempit circle. Saya memang mau berteman dengan siapapun. Artinya tidak membiarkan siapapun menginterupsi kita dalam berteman, dalam apa. Itu harus ada pada diri kita dan tidak menjadi orang lain saat dekat dengan dia. Artinya bukan berarti karena teman kita yang begitu, kita jadi orang lain di hadapan dia. Kalau di depan teman kita yang cemburuan, kita pura-puraannya nggak deket ya. Kita pura-puraannya nggak kenal ya, atau kita tidak, tapi tetap menjadi dirimu apa adanya.
Karena teman yang baik, dia akan selalu menerima kamu. Itu teman yang baik. Tapi kalau teman yang cuma mau temenan doang sama kamu, yaitu yang muncul dalam dirinya dia adalah kamu tidak boleh kemana-mana kecuali hanya dengan dia aja. Pasti dong, kalau teman yang baik gak akan seperti itu. Karena teman yang baik, man sadaqaka la saddaqaka. Teman yang baik itu teman yang dukung kamu, percaya sama kamu, bukan teman yang membenarkan kamu terus. Artinya apa? Kalau teman yang ngedukung, yang support, dia akan dukung kamu dengan positifnya kamu, perbuatan yang kamu lakukan. Tapi yang membenarkan kamu, berarti itu teman yang pura-pura doang. Ya, itu teman yang pura-pura doang. Nah, teman-teman yang begitu, yang cuman sama kamu, yang ini sama kamu, yang itu sama kamu, sedih kalau yang kayak gitu. Maka cari pertemanan yang lebih meluas, menyeluruh. Bukan berarti kita nggak bisa dekat sama siapapun. Justru kita akan bisa dekat dengan siapapun selagi teman-teman yang dekat dengan kita itu punya pemahaman yang serupa. Bukan dengan cara menyempitkan circle kita sendiri, ruang lingkup kita sendiri, sehingga kita kayak nggak bisa bersosialisasi dengan orang. Itu bukan yang diajarin sama Nabi kita Muhammad. Tugasnya Nabi dulu waktu datang dari kota Mekah menuju Madinah, Nabi itu ta'akha, mempersahabatkan orang muhajirin dengan orang ansor. Dipersahabatkan sama Nabi. Kenapa Nabi mempersahabatkan mereka begitu? Karena Nabi ingin membuat mereka menyatu. Bukan berarti muhajirin dengan muhajirin aja, ansor dengan ansor aja, enggak gitu. Tapi sama Nabi ta'akha. Ini jabat tangan nama ini. Ini jabat tangan nama ini. Orang ansor yang ini ketemu sama orang muhajirin yang ini. Terus bahkan Nabi didik mereka. Muhajirin yang datang bawa harta, berikan kepada orang ansor yang susah. Orang ansor yang kebetulan punya lebih harta, punya lebih tempat, punya lebih rumah, bahkan mereka menghadiahkan separuh dari rumahnya untuk orang muhajirin. Gak ngebatasin. Nah, kalau ngebatasin itu bukan tujuan dari nilai pertemanan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Justru meluaskan. Kalau kita hanya dengan sempit, perkumpulan, pertemanan, dia lagi, orang semua gak ditoleh, gak dianggap, bukan berarti gak boleh. Namanya manusia akan selalu punya kecenderungan kepada orang tertentu. Saya nyamannya sama dia, saya seraknya sama dia. Tapi bukan berarti gara-gara nyaman sama dia, serak sama dia, orang lain kayak kagak ada di dunia ini. Terus orang lain semua diabaikan. Maunya cuma sama dia. Saking maunya cuma sama dia, ibaratnya bahkan ngaji gak jalan kalau dia gak jalan. Soalnya berasa kayak ada yang kurang gitu. Kayaknya kita mau dudukan bingung. Iya, siapa yang bikin kayak gitu? Diri kita sendiri. Akhirnya kalau mau nuntut ilmu aja kita gak bisa. Kalau yang nyaman ini gak ada gitu. Kita belajar untuk tidak mempersempit hal itu. Karena sejatinya al-muslim akhul muslim. Saudara muslim, saudara kita itu muslim sesama muslim. Wahakadha. Wallahu a'lam bishawab. Sebelumnya alhamdulillah saya mendapatkan buah yang manis yang Ustazah ceritakan waktu itu. Ustazah pernah bahas kita pulang ngaji dari Ustazah, insya Allah dapat buah yang manis. Alhamdulillah Ustazah, alhamdulillah suami saya kasih saya buah yang manis dari taklim-taklim yang saya ikuti. Tapi di kadar yang lainnya timbul perasaan saya yang tidak enak untuk meninggalkan suami saya setiap hari, atau biasanya apa ya, apa-apa selalu butuh begini-begini, dan ada mungkin omongan yang agak keluar masuk, itu Abdullah suami istrinya ngaji mulu, entar ente nggak diurusin begini-begini. Padahal suami fadal, apalagi ustazah, suami kan suka nanya ustazahnya siapa, terus pulang suka ditanyain tadi bahas apa, terus dijelasin lagi suami saya begini, istri taklim pagi, suami paling malam. Terus katanya kadar di rumah tangganya menjadi berkurang gitu ustazah. Terus kan jadi nggak enak gitu. Jadi suami diomongin orang kayaknya istrinya kelayapan, sampai dibilang kayak hubabah aja tiap hari jalan mulu, kita ngayap mulu, nggak ada di rumah.
Kebetulan alhamdulillah anak-anak saya juga mondok Ustazah. Jadi saya cuma berdua sama suami. Jadi saya menanggapi perasaan saya kepada suami dan maaf kepada lingkungan suami itu seperti apa Ustazah, mohon itunya. Kalau tiba-tiba kita sebagai orang yang sering ngaji muncul perasaan aduh nggak enak ya ninggalin suami setiap hari, berarti kamu udah berhasil dalam ngaji. Berarti tujuan dari ngaji itu yang menyadarkan kamu punya tanggung jawab lebih kepada suami, itu berhasil. Berarti apa yang diharapkan dari pengajian itu agar kamu mengerti hakmu sebagai seorang istri di hadapan suami, berarti itu berhasil. Perasaan itu muncul adalah karena tambahnya pengetahuan kamu tentang martabat suami di dalam Islam. Sehingga muncul kita sebagai seorang istri, aduh gak enak, kesian kalau ninggalin suami hari ini. Kayaknya hari ini saya mau di rumah aja deh, nemenin dia. Kayaknya apa? Apakah itu salah? Itu gak salah sama sekali. Loh justru perasaan itu ada, muncul kesadaran dari jiwa kita karena memang kita belajar untuk mencapai tahap itu. Lalu bagaimana Ustazah? Sekarang kita udah ngaji, alhamdulillah diredoin sama suami. Cuman ada omongan keluar masuk. Oh, kita berumah tangga sama dia. Orang lain itu cuman hiasan doang. Kalau dalam rumah tangga orang lain cuman hiasan. Karena sebetulnya ngejalanin cuman kita. Berdua. Dia redo. Dia izinin. Gak jadi masalah. Di pagi dia ngaji malam, emang jadwal ngajinya laki malam. Itu gak masalah. Terus gimana Ustazah? Waktu kita jadi kurang komunikasi. Bu, kenapa kalau orang datang ngaji itu diomongin? Kenapa maaf orang dunia yang intensitas pekerjaan sibuk juga, mereka gak diomongin? Saya contoh. Gak usah kejauhan. Misalnya gubernur. Waktu dia menjabat jadi gubernur, tanya, ngobrol sama bini sehari berapa jam? Ibu tanya, situ ngobrol sama bini berapa jam? Waktu jadi orang penting, waktu jadi orang sibuk sama pekerjaan dunia, emang kamu kira orang dunia punya waktu berapa jam ngobrol sama bini? Keluar dari rumah jam 6 pagi, sampai rumah jam 8 malam. Anak udah merem, udah tidur. Jam berapa jam quality time sama pasangan? Gak ada. Kenapa giliran kebaikan muncul celotehan-celotehan semacam itu? Wah dia mah sekarang ngaji mulu, repot, sibuk, rumah tangga kagak diurus. Itu kan komentar orang. Nyinyiran orang, berkenaan orang yang gak ngerti sebetulnya apa yang terjadi dalam rumah tangga kita. Kalau yang disebut quality time, kenapa sih quality time itu harus ada di dalam rumah tangga? Untuk menghindari komunikasi yang tidak baik. Tujuan adanya quality time. Waktu yang berkualitas itu bukan durasi. Bukan. Tapi waktu yang berkualitas itu adalah dirimu yang bersama dia menyeluruh. Mau ngapain sama suami 10 jam? Kalau ketemu 10 jam masing-masing sama HP. Buat apa? Kamu sama dia 10 jam, tapi hakikatnya dirimu gak benar-benar sama dia. Tapi 1 jam, kamu makan bareng, cerita bareng, ngobrol bareng, apa bareng. 1 jam, tanpa ada handphone bunyi, tanpa ada handphone yang kamu lirik, tanpa apa? Itu jauh lebih bernilai, jauh lebih berkualitas, dan jauh lebih baik untuk rumah tanggamu daripada apa? Berjam-jam kamu di dalam rumah, tapi dia di ruang tengah, kamu di dalam kamar. Atau dibalik, dia di dalam kamar, kamu di ruang tengah. Atau sama-sama di ranjang, tapi sederhana Bu. Nah jadi tujuan dari majelis itu untuk menyadarkan istri. Saat kita menerima kesadaran itu, berarti itu tanda berhasilnya kamu dalam bermajelis.
Karena tanggung jawab kamu makin besar, kamu ngerasa makin punya rasa ingin bakti lebih, rasa ingin membeli lebih, itu berarti kamu bermajelisnya berhasil. Nah, saat rasa itu muncul, rasa itu berhasil, kan muncul ingin kebersamaan. Maka saya bilangin, waktu kebersamaan itu nggak harus berjam-jam, tapi sedikit menyeluruh kualitas. Kamu sadar, dia sadar, bersama dalam satu ruangan, ngobrol, cerita, dia pulang bisa tanya, tadi ketemu ustazah gimana, belajar apa aja, kamu bisa urai, bisa cerita. Itu yang diharap. Daripada kamu pulang dari mana, suami pulang dari mana, ketemu sama-sama gagu, gak bisa cerita. Iya, maka semua obrolan keluar masuk dari luar, itu abaikan. Yang difokusin cuman kamu dengan suami. Suami redo, sudah. Selebihnya insya Allah, Allah tetap jaga pelihara rumah tanggamu dan semua rumah tangga orang-orang yang hadir di sini dalam sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Sampai di sini saja dulu. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan semua apa yang sudah diuraikan bermanfaat untuk saya pribadi dan juga tentunya untuk ibu-ibu semua yang hadir. Kembali lagi kita bacakan suratul Fatihah, kita niatkan untuk almarhumah Fatimah Fadil Al-Amri dan almarhum Muhammad bin Said Awad Martak. Kita doakan mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosanya, Allah luaskan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah, dan pahala apa yang kita buat pada hari ini mengalir deras di alam kubur mereka insyaallah. Dan juga untuk arwah ahli keluarga kita, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan Ustadz Yusuf beserta istri, anak-anak, mudahan selalu berada dalam lindungan Allah, dalam pemeliharaan Allah. Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan mudah-mudahan berkat tempatnya yang dibuat dengan sedemikian cantik dan indah ini, mudah-mudahan menambahkan catat amal ibadah untuknya, amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.